Saya buka ruang silaturahim. Alhamdulillah telah menerima bukti laporan kepolisian. Pas tanggal 14 November itu ada pembatalan dari Direktur Utama Pak Haji Surya. Persoalan gagal umroh 26 jamaah asuhan Haji Hambali memasuki babak baru. Setelah kurang lebih 6 bulan menunggu itikat baik dari pihak PT Sinaya Amanah Wisata, Haji Hambali pun mengambil langkah tegas. Merasa bertanggung jawab secara moral kepada 26 jamaah dampingannya yang batal umroh akibat dugaan tidak profesionalnya pihak travel, pengasuh salah satu pesantren di daerah Serang, Banten itu pun menggunakan haknya sebagai warga negara dengan menempuh jalur hukum demi meminta pertanggungjawaban pihak travel. Didampingi tim kuasa hukum dari RAP, Sabtu 31 Mei lalu, Haji Hambali membuat laporan polisi ke Polresta Serang. Karena kan sudah waktu agak lama ya, sampai 6 bulan, saya buka ruang silaturahim, ruang kekeluargaan. Ya, rupanya tidak menanggapi dengan serius. Ya, mungkin hari ini saya akan menggunakan hak hukum, ya, dan melaporkan. Alhamdulillah, laporan kami sudah diterima oleh kepolisian. Saya kuasakan semuanya pada pengacara kuasa hukum saya, ya, untuk menindaklanjuti, ya, dikarenakan sudah saya serahkan semuanya. Yang penting saya menggunakan hak hukum saya, ya, dikarenakan sudah sekian lama saya nanti saya buka ruang silaturahim, ruang kekeluargaan. Ternyata Hari ini saya dengan tim dari kantor hukum saya, Redin Anom and Partner, dengan semangat dan kegembiraan mendampingi klien kami untuk hari ini dari pagi sampai jam 17 lebih tadi waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah telah menerima bukti laporan kepolisian, ya, terhadap sekelompok orang yang sebelumnya saya sudah katakan dalam somasi kemarin di wawancara. Saya sudah mensomer beberapa tokoh-tokoh agama yang tadi kita sinyalir, kita duga kuat ada penipuan penggelapan terkait tentang kepengurusan jamaah umroh, ya, sebanyak kurang lebih 26 orang dari jamaah pondok pesantren klien kami. Tadi penyidik menyampaikan sekitar 12 pertanyaan ya kepada korban, dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji Hambali. Ya, dari sekian pertanyaan itu sudah dirangkum dalam sebuah BAP. Jadi kami bisa tunjukkan di sini ada bukti laporan secara resmi barusan tadi. Nah, tentu ini hal yang bagi saya sangat luar biasa dan saya kasih aplaus yang paling baik buat Kapolres Kota Serang, ya, karena mereka menyambut dengan baik dan langsung mereka melakukan satu penyelidikan. Tentu tadi klien saya sudah di BAP langsung, ya, tentu ini hal yang baik karena menyangkut kemaslahatan daripada para jamaah di Provinsi Banten ini. Saya di sini orang yang diamanahi Abah untuk menjembatani, fasilitator, dan kami berpegang teguh, berpegang prinsip atas amanah yang beliau sampaikan, yaitu pertama, tempuh dengan jalur kekeluargaan dan musyawarah.
jangan ada tindakan anarkis atau yang sifatnya keras. Dan itu kami pegang sekali, dan kami terus tempuh jalur itu dengan pihak Sinaya. Kami jalur ke pihak direktur operasional sampai ke direktur utama sampai ke komisaris, dengan harapan dengan di level komisaris ada solusi yang kami dapatkan, ternyata nihil. Dan kami juga terus menempuh jalur standar atau jalur umumnya kita ke Kemenak dengan harapan ini menjadi naungan kami, lembaga atau jasa travel umroh, untuk bisa memberikan solusi. Kami sampai ke level provinsi namun nihil. Nah, kami pun tidak berhenti sampai di situ. Kami mencoba ikhtiar lagi dan harapan masih ada jalan, yaitu menempuh jalur ke MUI provinsi. Dengan harapan pun mereka bisa memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik buat kami. Ternyata pun nihil. Akhirnya kami, Abah, inilah mulianya Abah, selama 6 bulan beliau menahan semua jamaah untuk tidak bergerak, tidak menyerang, semua kondusif. Namun di titik mungkin klimaksnya dari 6 bulan ini, beliau akhirnya menyerahkan semua ke jamaah. Dan singkat cerita, akhirnya jalur hukum inilah yang ditempuh. Dalam laporan yang diserahkan ke pihak penyidik Polres Serang, PT Sinaya Amanah Wisata dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman kurungan 4 tahun penjara. Sebagai pendukung laporan tersebut, pihak Haji Hambali membawa setumpuk bukti. 2 diantaranya dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh pihak penyidik, berupa bukti invoice dan sebuah flash disk berisi rekaman percakapan pihak Haji Hambali dengan pihak travel, dalam hal ini PT Sinaya Amanah Wisata. Banyak bukti yang kita serahkan, ya. Bukti yang kita masukkan dalam flash disk aja itu ada banyak itemnya tentang keterlibatan secara konspirasi hukum, keterkaitan hukum. Itu ada semua di dalam, ada janji-janji, ada kebohongan di dalamnya, ya. Ada surat yang dianggap oleh kita ada pemalsuan tuh, ya. Ada satu janji palsu yang diberikan oleh mereka yang sampai hari ini kenyataannya tidak datang. Walaupun, ya, mereka telah menguasai hak milik orang lain, yaitu sejumlah uang yang sudah diserahkan oleh klien kami atas nama para jemaah. Nah, sebagian dan seluruhnya itu telah mereka kuasai, tetapi kewajiban mereka tidak dilaksanakan. Bukti yang cukup itu harus disahkan dalam hukum. Ini bukti diperoleh dari hukum yang sah. Tidak boleh tadi itu bukti kebohongan yang dipakai dalam hukum laporan juga tidak boleh. Itu polisi juga lebih tahu itu. Jadi alat bukti yang diterapkan di dalam laporan kami ini adalah alat bukti yang utuh dan didapatkan secara sah menurut hukum. Artinya bahasa rival saya mengatakan tadi, wah mereka fitnah ini. Saya anggap itu kalimat orang yang tidak mengerti hukum itu. Nah inilah muncul pasal 372, 378 tentang penipuan penggelapan dengan dalil janji-janji, ya, ingkar, angin surga. Nah sehingga saya rasa ini dianggap perlu untuk dilakukan langkah hukum. Makanya alhamdulillah tadi klien saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hukum adalah ruang terakhir untuk meluruskan kejahatan. Setelah klien saya menunggu kurang lebih 6 bulan untuk bicara, kalau di kelompok ulama itu ada tabayun, ya, harusnya itu digunakan tuh untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah mufakat. Tapi rupanya ini tidak dilakukan oleh kelompok yang mempunyai dalil kuat tuh untuk mengatakan tadi sosok tabayun. Kami sangat berharap kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polresta Serang, agar memproses kasus ini secara objektif, transparan, agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
Kasus ini bermula dari rencana keberangkatan umroh 26 jamaah dampingan Haji Hambali pada November 2024 lalu. Haji Hambali selaku pembimbing jamaah telah menyetor sejumlah uang sebagai bukti komitmen melaksanakan ibadah umroh yang difasilitasi oleh PT Sinaya Amanah Wisata. Proses persiapan pun dilakukan, mulai dari mengurus administrasi, manasik, hingga jadwal keberangkatan yang sedianya dilaksanakan pada 14 November 2024. Tapi apa lacur, pada hari yang ditentukan, tepatnya pada waktu dini hari, pihak travel mendadak menginformasikan bahwa para jamaah batal berangkat dengan alasan pihak maskapai batal terbang. Pada waktu dini hari, pas tanggal 14 November itu ada pembatalan dari Direktur Utama Pak Haji Surya dan lewat WhatsApp ya untuk pembatalannya, bahwa mengkambing hitamkan dari pihak maskapai ya, dan menjanjikan tanggal 24 November akan berangkat. Ya ternyata tidak berangkat juga. Kejadian pembatalan itu dini hari, sedangkan jamaah itu dijadwalkan untuk berkumpul di titik kumpul itu sekitar jam 6 pagi. Artinya hanya beberapa jam pembatalan. Sedangkan di saat itu posisi jamaah sedang pulas-pulasnya. Akhirnya kami terus ikhtiar untuk tersambung dengan pihak PT Sinaya untuk mendapatkan pembatalan secara resmi, yaitu surat resmi pembatalan dari pihak Lion yang kata mereka adalah penyebab pembatalannya. Terus kami juga minta surat resmi pembatalan dari pihak PT Sinaya. Namun saat itu tak kunjung mereka berikan, bahkan kami lost contact dengan mereka gitu. Nah akhirnya kami terus ikhtiarkan bagaimana dampak psikologis jamaah tidak makin besar. Akhirnya kami terus menghubungi jamaah untuk membatalkan keberangkatan, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada jamaah yang nggak sampai informasinya sampai, mereka ke titik kumpul dengan kondisi berseragam dan membawa rombongan keluarganya. Saya minta kepada Lion harus gentle itu. Ini Anda disebut namanya. Ya jangan sampai Anda nanti dikira juga ikut serta menghambat orang pergi ibadah tuh di tanah sucinya Allah. Jadi kalau Anda merasa dirugikan, namanya tercemar, laporkan mereka. Itu bagi saya. Kita ini harus terang. Ya, tidak ada boleh tutup-tutup. Ya, ini negara hukum. Ya. Tegakkan hukum sampai dunia runtuh. Setelah pembatalan yang sangat mendadak dan disampaikan hanya melalui pesan WhatsApp, Haji Hambali mengutus Ustadz Amir dan istrinya untuk menemui pihak travel lantaran tidak satupun yang datang memberikan penjelasan kepada para jamaah terkait pembatalan yang sangat tidak terduga itu. Bahkan mereka sempat menghubungi Haji Hudori, Ketua MUI Serang yang belakangan disebut-sebut merupakan salah satu direksi dari PT Sinaya Amanah Wisata. Sebelum membawa laporan ke Polresta Serang melalui kuasa hukumnya, Raidin Anom, Haji Hambali sudah melayangkan somasi. Namun hingga tenggat waktu 5x24 jam, somasi tidak ditanggapi. Salah satu komisaris dari PT Sinaya ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang yang berinisial HH ya. Ya, jadi kok bisa seperti ini gitu, yang seharusnya memberikan kemudahan kan begitu. Kami minta juga kepada Kementerian Agama melalui Dirjen Haji dan Umrah agar mengevaluasi, sekali lagi mengevaluasi, memeriksa kembali kaitan dengan perizinan daripada PT Sinaya ini. Jadi sekali lagi Kementerian Agama melalui Dirjen Haji dan Umrah agar memeriksa kembali dan mengevaluasi kembali izin daripada PT Sinaya Amanah Wisata. Sejak saya memberikan somasi kepada pihak-pihak yang saya duga itu, sebenarnya 3 hari setelah saya kirimkan somasi, mereka mengirim utusannya yang mengaku dirinya sebagai kuasa khusus. Entah pengacara, entah siapa, saya nggak paham. Karena saya belum lihat kuasa khususnya itu. Datang ke kantor saya untuk mengajak tabayun tuh. Dia mengajak untuk musyawarah mufakat pada ruang yang terang katanya. Tapi setelah saya perhatikan, setelah lebih dari 5x24 jam yang saya tetapkan dalam surat saya,
itu sampai hari ini putus komunikasi. Nah ini ada kejahatan niat baru itu untuk mengibuli sekelompok orang. Nah akhirnya saya merasa dikibulin juga, gitu. Minta musyawarah mufakat, tapi orangnya sampai hari ini tidak ada kabar tuh. Apakah ini cara untuk menunda, untuk menghalangi orang melakukan langkah hukum? Bagi saya sikap adalah jalan yang paling baik untuk melakukan langkah hukum. Terkait laporan polisi yang diusung Haji Hambali, pihak PT Sinaya Amanah Wisata belum memberikan tanggapannya. Permintaan wawancara dari pihak cumi-cumi.com pun kepada Haji Surya selaku Direktur Utama belum direspon. Sementara, Haji Muiz, kuasa khusus PT Sinaya Amanah Wisata yang dihubungi, merespon dengan mengirimkan stiker ucapan terima kasih atas info dari cumi-cumi.com. Namun sebelumnya, Haji Muiz selaku kuasa khusus PT Sinaya Amanah Travel sempat memberikan klarifikasi. Menurut Haji Muiz, pembatalan keberangkatan 26 jamaah umroh Haji Hambali bersumber pada cek yang tidak bisa dicairkan. Yang 26 jamaah itu tidak sesuai dengan ketentuan. Pertama, dasarnya apa 26 itu mau berangkat? Karena memang 26 itu belum bayar. Belum bayar. Ada Pak Haji Hambali itu memberikan cek senilai 500 sekian juta. Tapi cek itu tidak bisa dicairkan. Orang sudah mengatakan belum mengerti, tiba-tiba dia menuduh orang lain. Oh itu bukti palsu katanya. Berarti itu mewakili dirinya yang suka bermain kepalsuan. Jika nanti saya anggap perlu, di statement mereka di media yang menuduh klien saya, ya, menyerahkan cek palsu, cek bodong menurut mereka itu. Sementara klien saya belum pernah menyerahkan cek itu secara fisik. Justru saya bilang mereka itu telah melakukan penodaan dan mencemarkan nama baik, ya, dan dia gunakan di dalam sosial media. Itu saya sikat nanti di Undang-Undang ITE. Tunggu saja. Kini didampingi pengacara dari kantor Lawyer Raidin Anom and Partners atau RAP, Haji Hambali membuka ruang pengujian kebenaran dan keadilan di wilayah hukum. Pasalnya, ruang islah dan tabayun yang selama ini dibuka seluas-luasnya ibarat bertepuk sebelah tangan. Sampai wawancara terakhir cumi-cumi.com dengan Haji Hambali, disebutkan belum ada itikat baik dari pihak PT Sinaya Amanah Wisata untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Ada satu terjemahan dari pikiran saya, berarti ini orang mau hukum sebagai panglima, berarti pedang hukum saya harus saya gunakan untuk memenggal orang itu. Nah makanya hari ini saya tetap tidak dusta. Saya harus katakan sekali lagi, saya kejar orang itu, ya, harus dipertanggungjawabkan pada ruang hukum. Masalahnya ini yang 26 orang jamaah ini sudah bayar atau belum? Kalau sudah 26 itu, mana tanda terimanya? Mana kwitansinya? Itu masalah. Itu yang real aja. Jadi kalau 26 nggak berangkat oleh Sinaya, ya bohong besar. Karena yang 26 itu ya belum bayar. Bagaimana orang yang belum bayar ingin berangkat? Jadi begini ya, justru yang saya pakai dalam somasi saya itu belum saya keluarkan bukti transfer dari kita. Yang dicetak invoice dari perusahaan mereka yang saya pakai. Artinya soal pembayaran itu clear. Mereka sudah mengakui melalui invoice. Ada bukti invoice-nya dari perusahaan mereka yang mengatakan bahwa uang para jemaah itu sudah masuk sekian ratus juta. Apa yang mau ditanya? Loh mereka mendalilkan kok. Mereka yang keluarkan buktinya kok. Ingat ya, siapa yang mendalilkan? Ya, siapa yang dia yang harus membuktikan. Siapa yang sering melakukan pembenaran, dialah pelakunya itu. Catat. Justru kami curiga kalau Haji Hambali saat itu
ingin yang udah bayar berangkat saja, nggak ada masalah. Udah visanya sudah diterbitkan dan sebagainya sudah apa. Cuma Haji Hambali ingin 26 aja. Karena itu satu kesatuan. Lah yang nombokin 18 orang itu siapa? Jadi yang ingkar ini nggak siapa? Apa perusahaan Sinaya atau Haji Hambali? Kita warga negara yang taat hukum. Jika hukum sudah berdiri, maka kita harus ikut dalam rel itu. Saya tidak ada ruang untuk mau bicara tabayun untuk musyawarah, nggak ada itu. Nonsen bagi saya itu. Ya. Jadi saya melakukan ini supaya ini tidak akan terjadi lagi pada kelompok-kelompok lain. Ya, makanya saya harapkan kepada seluruh warga Banten, jikalau pondok pesantren merasakan kesengsaraan yang sama, nggak usah ragu-ragu. Laporkan saja, terbuka kantor saya menerima itu semua. Ya, semoga ini menjadi bahan renungan, ya, agar jangan sampai menganggap remeh pada siapapun, menganggap rendah pada siapapun. Jangan sembarangan untuk menzolimi seseorang, dikarenakan pasti ada yang murka, ya. Pasti ada yang tidak terima, kan begitu. Jangan sekali-kali menganggap remeh pada seseorang, menganggap rendah pada seseorang. Mungkin yang dianggap rendah, yang dianggap remeh, ya, yang sebenarnya itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bahaya untuk kita. Ya, inti pesan untuk siapapun, intinya yang sebenarnya pesan untuk siapapun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.